Ready the cannons! Set! Pada tahun 1789, saat Raja Louis ke-16 memimpin, Prancis mengalami krisis pangan berkepanjangan hingga akhirnya pada tahun 1793. Revolusi pun pecah. Kelompok revolusi berhasil melengsarkan Raja Louis XVI dari tahtanya. Mereka juga menangkap puluhan ribu penduduk kerajaan dan memenggal sang ratu dan Mariton. Car le peuple les nôtres, une traite s'en est fini. Di tengah kerusuhan, seorang perwira bernama Napoleon hanya bisa menjedok terdiam. Dia syok menyaksikan sang ratu dieksekusi penggal. Beberapa hari kemudian setelah kerajaan runtuh, Prancis membentuk pemerintahan baru sementara. Siang itu saat persidangan untuk menentukan masa depan Prancis digelar, para dewa negara pun berdebat sengit. Di sisi lain, terlihat Napoleon sedang menghadap komandan militer bernama Paul. Paul meminta Napoleon memimpin pasukan untuk membebaskan salah satu kota Prancis, yaitu kota Toulon, yang sekarang sedang dikuasai Inggris. Sudah sejak bertahun-tahun Inggris menguasai kota Toulon, tapi sampai sekarang belum ada satupun jenderal yang mampu mengusir Inggris dari wilayah Prancis tersebut. Dengan kalem, Napoleon menyarankan, daripada memikirkan pembebasan kota, lebih baik kita fokus menyerang langsung ke titik benteng pertahanan Inggris di pelabuhan. Ia yakin jika berhasil mengalahkan benteng mereka, pasti Inggris akan menyerah. Mendengar rencana cerdas Napoleon barusan, Paul pun setuju. Ketika esok hari setibanya di kota Toulon, ia mengamati tembok dan kekuatan tempur pasukan Prancis. Napoleon lalu memodifikasi senjata artilerinya agar semakin kuat. Selama menunggu persiapan, Napoleon menyamar jadi rakyat biasa untuk menganalisa kelemahan benteng pertahanan Inggris. Beberapa hari kemudian di malam hari, selesai merancang strategi, Napoleon pun memulai penyerangan. Dan Prancis pun menang.
Berkat kejeniusan strategi perang Napoleon, hanya dengan waktu 1 malam, Prancis mampu memborbardir pertahanan Inggris yang teramat kuat. Besoknya, setelah berhasil mengambil alih benteng Inggris, Paul menobatkan Napoleon menjadi Brigadir Jenderal Prancis. 1 tahun telah berlalu, 41.500 narapidana pendukung kerajaan yang ditangkap. Pada saat revolusi akhirnya dikeluarkan. De faire égorger tout ça nos canonniers. Pays d'être fidèle sur le son du canon. Dansons la carmagnole. Malam pun nongol ketika menghadiri acara pesta bangsawan. Dari kejauhan Napoleon terpesona melihat knalpot racing seorang wanita bernama Josephine. Waktu Josephine menghampiri dan menyapa, dengan sedikit gugup Napoleon memberanikan diri mengajak kenalan. Semenjak pandangan pertama, hari demi hari semenjak bertemu di pesta, hubungan mereka berdua semakin lengket. Dan ketika pagi saat Napoleon berkunjung ke rumah Josephine cerita tentang masa lalunya. Dia ini seorang janda tidak pirang, beranak 2 di pernikahan sebelumnya. Josephine pun sangat sengsara. Almarhum suaminya sering selingkuh dan pernah dipenjara gara-gara mendukung Raja Louis XVI. Dengan masa lalunya yang naas itu, Josephine khawatir bila kedekatan mereka berdua ketahuan publik dan akan membuat nama baik Napoleon bisa rusak. Namun, Napoleon tak peduli. Kata Bung Napoleon, masa lalu biarlah masa lalu. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah masa depan bersama Josephine. 1 tahun kemudian, akibat kebijakan pemerintah Prancis yang terus-terusan tak adil, para warga mulai berunjuk rasa untuk mengadakan revolusi kedua. Siang itu, Paul memanggil Napoleon untuk membahas gerakan revolusi yang semakin hari semakin tak terkendali. Paul pun memberitahu sekarang jumlah pasukan pemerintah hanya sekitar 4.000 pasukan, sedangkan kelompok revolusi sudah mencapai 20.000 orang. Jika mereka menyerbu bersamaan, pasti akan kalah. Mendengar itu, dengan pedenya Napoleon berkata, 4.000 pasukan sudahlah sangat cukup. Ia yakin strategi perangnya bisa memukul mundur kelompok revolusi tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, gerakan revolusi kedua benar-benar dimulai. 20.000 massa bergerak turun ke jalan. Melihat besarnya kekuatan revolusi, Napoleon pun tak gentar sedikit pun. Dia dan pasukannya sudah siap menghadang dan beberapa bulan berlalu setelah berhasil memukul mundur kelompok revolusi, Napoleon pun meminang Josephine. Tahun demi tahun pasukan Prancis yang dipimpin Napoleon terus memperluas wilayah dan berhasil menaklukkan beberapa negara Eropa lain. Bahkan di tahun 1798, saat berperang melawan Mesir, berkat strategi yang cerdas, lagi dan lagi pasukan Napoleon menang. Namun, setelah penaklukan Mesir, ketika sedang santap siang, kawan Napoleon melapor bahwa selama berperang ada kabar bahwa mama muda Josephine berselingkuh dengan seorang bangsawan. Awalnya Napoleon tak percaya istrinya selingkuh, tapi waktu tahu jikalau informasi ini dia dapat langsung dari pelayan pribadi Josephine, Napoleon pun terdiam lesu. Karena terus kepikiran, Napoleon berencana pulang ke Prancis. Mendengar itu, kawannya mencoba menahan karena apabila ia meninggalkan pasukan di Mesir dan tak menyelesaikan misi perangnya, maka Napoleon bisa dianggap pengkhianat negara. Tapi Napoleon tak peduli. Dengan emosi dia tetap pulkam. Selama perjalanan pulang di kereta kuda, ketika membaca koran berita tentang perselingkuhan Josephine, hati Napoleon terasa greges perih. Sesampainya di rumah, waktu tahu istrinya sedang pergi keluar, Napoleon tak bisa menahan amarahnya. Lalu memerintahkan pelayan membereskan barang-barang Josephine. Tak lama kemudian Josephine pun pulang. Melihat barang-barangnya diacak-acak di luar, Josephine pun panik. Saat bertemu,
Dengan emosi dan ngegas, Napoleon meluapkan seluruh kekecewaannya. Ia tak menyangka Josephine selingkuh. Padahal selama berperang keliling Eropa, dia selalu menjaga kesetiaannya. Namun sambil mengeluarkan jurus nangis, Josephine pun hanya bisa ampun meminta Napoleon tak menolaknya. Josephine hanya menjelaskan dia hanya hilaf semata karena semenjak Napoleon pergi dia tidak pernah diganti oli baru. Melihat jurus tangisan sang istri yang berdemeh, Napoleon pun luluh. Setelah kondisi tenang, mereka berdua mengobrol dari hati ke hati dan saling mengakui kesalahan masing-masing. Napoleon tidak egois, ia sadar dia juga salah karena terlalu berambisi menaklukkan benua Eropa, sampai lupa memperhatikan istri di rumah. Mulai sekarang dia berjanji akan lebih perhatian lagi, dan alhamdulillahnya mereka berdua pun saling memaafkan. Keesokan harinya akibat meninggalkan pasukan di Mesir, Napoleon harus menjalani persidangan. Dalam sidang itu, para petinggi menganggapnya pengkhianat negara karena apapun alasannya, meninggalkan pasukan di medan perang adalah kesalahan fatal bagi seorang jenderal. Napoleon di situ hanya bisa marah. Padahal selama ini dia sudah berjuang mati-matian mengorbankan jiwa, nyawa demi kejayaan Prancis. Kenapa cuma gara-gara satu kesalahan dia dianggap seperti sampah negara? Dengan kecewa, Napoleon pergi meninggalkan ruangan persidangan. Selesai sidang, adik Napoleon bernama Louis mengundang sang kakak ke rumahnya. Sambil mabar siang, Louis mengatakan dia mengerti kekecewaan Napoleon. Louis juga memberitahu sebenarnya selama ini para petinggi pemerintah hanya memikirkan kepentingannya pribadi masing-masing. Banyak uang negara telah mereka korupsi, contohnya untuk biaya khitanan sang cucu, mengganti tirai garden rumah seharga 47,8 miliar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan jika terus dibiarkan, lama-lama negara ini pasti akan hancur. Louis lalu mengajak Napoleon bekerja sama untuk merubah sistem pemerintahan dengan melakukan kudeta. Louis ingin Napoleon menjadi memegang kuasa tertinggi di negara Prancis. Ia yakin di tangan Napoleon, Prancis pasti akan lebih berjaya. Mendengar ide barusan, Napoleon nyengir setuju. 1 tahun kemudian, ketika persiapan selesai, Napoleon bersama Louis pun memulai kudeta dan melengsarkan satu persatu petinggi pemerintah secara paksa. I'm going to make this very simple for you. I shall. Not signing anything! We have a letter of resignation for you to sign. I forbid my breakfast! Setelah semua petinggi dilengsarkan, Napoleon mengadakan persidangan tertutup. Dalam sidang itu di depan para anggota dewan, Louis mengumumkan mulai sekarang Napoleon akan mengambil alih pemerintahan dan menjadi penguasa tertinggi di Prancis. Ia meminta seluruh anggota dewan harus menyetujui usulannya. Mendengar pernyataan barusan, para dewan pada protes keras. Enough! Di luar mereka nggak menyerah. Louis mencoba memprovokasi pasukan penjaga seakan-akan anggota dewan di dalam telah mencederai mereka. Mendengar laporan itu, pasukan pun masuk lalu menahan semua anggota dewan. Rencana Louis pun sukses. Akhirnya, dia bisa membuat dewan bertekuk lutut mengakui Napoleon sebagai penguasa tertinggi Prancis. Beberapa hari kemudian setelah resmi dilantik, Napoleon dan Josephine pindah ke kediaman baru, yaitu Istana Kerajaan Prancis. Satu bulan berlalu, suatu hari terlihat Napoleon sedang berdiskusi dengan penasehat kerajaan tentang masalah konflik yang terjadi antara Prancis dan Inggris. Demi mengakhiri konflik, Napoleon berencana mengirim surat perdamaian ke Inggris, tapi penasehat melarang. Penasehat memberitahu sekarang Inggris sedang menjalin kerjasama dengan Rusia dan Austria untuk melawan Prancis. Jika kita mengirim surat perdamaian, pasti mereka nggak akan menanggapi. Namun, Napoleon tetap percaya diri dan mencoba untuk usaha. Yang penting kita sudah mengajak damai.
Bila nanti ajakan damai ditolak, maka jangan salahkan Prancis jika siap berperang melawan 3 negara sekaligus. Setelah surat perdamaian dikirim, beberapa hari kemudian utusan Inggris datang menyampaikan balasan dari rajanya. Sambil bersikap meledek, si utusan bilang Inggris tak akan pernah sudi berdamai dengan Prancis. Napoleon pun tersinggung lalu memperingatkan dia tak akan segan-segan menghancurkan Inggris sehancur-hancurnya. Jangan hanya karena sekarang dia punya kapal canggih, Inggris jadi semena-mena kepada Prancis. Mendengar luapan kemarahan Napoleon, utusan Inggris tak takut. Siangnya Menteri Luar Negeri berkata, tadi utusan Inggris meremehkan pasti gara-gara jabatan Napoleon hanya sebatas pemimpin tertinggi negara, bukan seorang raja. Ia menyarankan lebih baik Napoleon mengganti jabatannya menjadi seorang kaisar. Dengan begitu tak akan ada lagi negara yang berani meremehkannya. Mendengar saran itu, Napoleon setuju. 5 tahun kemudian, setelah melewati proses panjang, Napoleon akhirnya dilantik sebagai kaisar baru Prancis. Firm on his throne. Emperor of the French, Napoleon. Long live the Emperor! Long live the Emperor! Namun, karena hingga kini Napoleon belum bisa punya juga keturunan, Menteri Luar Negeri menyarankan untuk menceraikan Josephine. Bagi seorang kaisar, memiliki seorang pewaris tahta adalah simbol kekuatan negara. Bila tak punya pewaris tahta, maka negara-negara lain akan melihat sistem kerajaan Prancis lemah, karena tak akan bertahan lama. Napoleon pun hanya bisa merenung. Malam hari tiba saat makan bersama Josephine. Napoleon terus membahas perkara soal anak. Mengancam kalau tak bisa hamil juga maka ia terpaksa harus menceraikan Josephine. Mendengar kalimat suaminya barusan, Josephine pun sakit hati lalu meninggalkan meja makan. Tahun depannya di musim dingin, terlihat Napoleon sedang mengintai dari kejauhan pergerakan tentara pasukan Rusia dan Austria. Kedua negara itu bersekutu demi mengalahkan Prancis. Setelah cukup lama mengamati, Napoleon lalu kembali mempersiapkan pasukan militernya. Dia sengaja membuat pasukan pertahanannya yang mudah dilihat sebagai umpan pancingan. Sementara pasukan sebenarnya bersiap di atas bukit untuk membuat serangan kejut musuh. Saat semua persiapan beres, Napoleon pun menunggu. Keesokan paginya, sesuai rencana, ada prajurit mengintai melapor kalau musuh mulai bergerak mendekati umpan. Mendengar hal itu, Napoleon bergegas memerintahkan seluruh pasukan bersiap untuk berperang. Ketika pasukan Rusia dan Austria mulai menyerang, dengan tenang Napoleon memberi komando. Dan inilah yang terjadi. Wait! Infantry, take their position on the higher ground! Cavalry from the west! Di tengah peperangan, karena sadar ini jebakan, pasukan musuh langsung ngabret mundur. Namun Napoleon tak membiarkan kabur begitu saja. Dia mengiring musuh ke wilayah danau yang beku, lalu membombardir mereka.
dan Prancis pun menang. Setelah perang berakhir, Napoleon mengundang perwakilan Austria dan Rusia untuk menjalin perdamaian. Namun sayangnya hanya Austria yang datang. Rusia tetap tak mau berdamai. Napoleon tak bermasalahkannya. Napoleon pun tak mempersalahkannya. Dengan gembira dia mengajak perwakilan Austria bersulang sebagai tanda perdamaian. Beberapa hari kemudian, waktu pulang dari medan perang, Napoleon mengadakan pesta besar di kerajaannya untuk merayakan kemenangan Prancis. Saat acara pesta selesai, sang ibu mengenalkan Napoleon dengan seorang gadis yang sudah dia pilih. Karena terus-terusan didesak gara-gara belum punya keturunan. Dan dia dengan gak terpaksa, Napoleon menuruti keinginan sang ibu dan langsung membobok perempuan itu. 1 minggu pun telah berlalu. Suatu malam ketika sedang pesta, ibunya mengabarkan wanita pilihannya yang sudah dia bobok kemarin sekarang sedang hamil, mengandung anak Napoleon. Mendengar kabar itu, Napoleon terdiam dilema sambil menatap Josephine. Karena tak tahu harus berbuat apa, besoknya dia meminta saran kepada penasehat kerajaan. Awalnya, Napoleon berencana membohongi publik dengan membuat cerita seakan-akan anak haramnya itu adalah anak Josephine. Tapi penasihat itu tak setuju. Yang namanya kebohongan selayaknya menyimpan bangkai. Lama-lama pun akan ketahuan juga. Daripada nanti jadi aib kerajaan, lebih baik Napoleon menceraikan Josephine. Walaupun terdengar egois dan jahat, tapi keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk Prancis. Saat malam hari, Napoleon jujur ke Josephine soal masalah anak haramnya. Dan sesuai saran penasehat, dengan berat hati mereka berdua terpaksa harus bercerai. Meski hatinya teriris-iris, namun Josephine tak bisa berbuat apa-apa. Besoknya di gereja di hadapan para petinggi negara, Napoleon dan Josephine resmi bercerai secara hukum. 2 tahun kemudian, setelah proses negosiasi yang panjang, Napoleon akhirnya berhasil menjalin perjanjian damai dengan Rusia. Tak hanya damai, Prancis dan Rusia juga menjalin kerjasama untuk memerangi Inggris. Karena kini statusnya sendirian. Demi ambisi menguasai Eropa, Napoleon bahkan sampai menikahi putri dari kerajaan Austria agar tali persahabatan kedua negara itu semakin kuat. 9 bulan setelah pernikahan, Napoleon pun dikarunia seorang putra. Seiring tahun demi tahun berlalu, sayangnya tak semua berjalan mulus. Rusia yang sudah menandatangani perjanjian damai tiba-tiba berkhianat dan memilih bersekutu dengan Inggris kembali. Karena marah dengan pengkhianatan Rusia, pagi itu Napoleon memimpin pasukan gabungan Prancis, Austria, Jerman, Italia, dan Polandia untuk menyerang Rusia. Dan perang pun dimulai. Penyerangan pertama berhasil menginvasi ke wilayah Rusia dan terus berlanjut hingga sampai di ibu kota Rusia yaitu Moskow. Di sana Napoleon bingung, loh kenapa kotanya seperti kota mati, tak berpenghuni. Waktu memasuki kerajaan, Napoleon kecewa ternyata Kaisar Rusia telah melarikan diri. Malam harinya ketika sedang tidur, Napoleon kaget tiba-tiba Moskow dibakar oleh tentara Rusia. Melihat sikap Rusia yang memilih membakar kotanya sendiri daripada menyerah kepada Prancis, Napoleon pun semakin beringas. Ia lalu memerintahkan pasukannya melanjutkan penyerangan berikutnya ke kota Saint Petersburg. Mendengar komando itu, salah satu perwira mengingatkan kota Saint Petersburg akan sangat sulit karena harus melewati suhu dingin yang sangat ekstrim. Ia khawatir pasukannya sudah kelelahan tak sanggup melewatinya. Tapi Napoleon tetap memaksa berangkat. Ia bersumpah akan membuat sang kaisar Rusia menyesal dan bertekuk lutut di kakinya. Namun akibat termakan ambisi, selama perjalanan banyak sekali prajurit mati sia-sia, hanya gara-gara cuaca ekstrim.
Napoleon pun terpaksa mundur kembali bersama pasukan yang tersisa. Beberapa hari berlalu setelah pulang ke Prancis, akibat keputusannya yang blunder dan gegabah yang memakan banyak sekali korban pasukan. Napoleon harus menjalani persidangan. Karena dari 600.000 pasukan prajurit yang dibawa Rusia, kini hanya tinggal tersisa 40.000 prajurit saja. Dan ya, berdasarkan hasil pertimbangan, seluruh dewan sepakat untuk mencopot gelar Kaisar Napoleon dan memberikannya hukuman pengasingan lagi. Napoleon akan diasingkan atau dibuang ke pulau terpencil bernama Pulau Elba. Mendengar keputusan para dewan dan juga demi kebaikan Prancis, Napoleon bersedia turun tahta. Selama menjalani masa pengasingan, Napoleon terus merenungi kesalahannya dan semua dosa-dosanya. Ia sadar selama ini ambisinya menguasai dunia terlalu berlebihan dan telah membutakannya. Banyak korban nyawa berjatuhan gara-gara ambisinya tersebut. Hingga akhirnya, setelah 300 hari lamanya menjalani masa pengasingan, Napoleon bertekad menebus kesalahannya. Ia diam-diam naik ke sebuah kapal dan melarikan diri dari Pulau Elba. Sesampainya di Prancis, Napoleon langsung pergi ke rumah Josephine. Di tengah perjalanan, karena kepulangannya dianggap melanggar hukum, Napoleon dihadang para pasukan Prancis. Melihat mantan pasukannya menghadang, Napoleon berusaha meyakinkan mereka kalau dia nekat pulang demi membawa Prancis berjaya kembali. Ia berjanji tak akan gegabah dan mengecewakan mereka lagi. Mendengar itu, seketika semua pasukan nurut. Mereka lalu bersorak kegirangan karena sang pemimpin yang sudah lama mereka rindukan kembali. Namun ketika sampai, ternyata sebulan lalu Josephine telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Napoleon kaget dan hanya bisa menangis karena tak sempat meminta maaf. Setelah beberapa bulan berlalu, Napoleon berhasil memimpin kudeta dan kembali mengambil alih kekuasaan Prancis. Negara-negara musuh pun mulai panik. Demi bisa menyingkirkan Napoleon, Inggris mengadakan pertemuan darurat antar negara dengan Austria dan Rusia. Setelah diskusi panjang, para petinggi negara sepakat untuk bekerja sama melawan Prancis. Keesokan harinya di Prancis, saat mendengar pesan genderangan perang dari Inggris, Napoleon langsung mengatur strategi militernya untuk melawan pasukan gabungan musuh. Berbeda dengan dulu semenjak dia diasingkan, kondisi Prancis sekarang jadi lemah dan sedikit tak stabil. Sangat sulit jika harus melawan 3 negara sekaligus. Satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan mencegah mereka bersatu di medan perang. Napoleon berencana mengalahkan pasukan Inggris secepat mungkin sebelum pasukan Rusia dan Austria datang bergabung ke medan perang. 1 bulan kemudian, hari perang pun tiba. Siang itu di tengah hujan deras, Napoleon terus menganalisa pertahanan Inggris sambil menunggu hujan reda. Sementara itu di pihak lawan, Jenderal Inggris memerintahkan pasukannya untuk bertahan selama mungkin sampai tentara bantuan dari Rusia dan Austria sampai. Saat hujan reda, prajurit mengintai melapor bahwa bala tentara Rusia dan Austria sudah terlihat di jarak 19 km. Mendengar kabar itu, Napoleon bergegas mengomandokan pasukannya untuk bersiap perang. Napoleon lalu mulai memberikan aba-aba menembakkan meriam dan Just to 195! Fire! Infantry! Hey! That's the order! One line! Right! One! Stand! Hold on! Di tengah pertempuran, prajurit mengintai melapor lagi
kalau sekarang rombongan Rusia dan Austria sudah semakin dekat dan hanya berjarak 8 km. Napoleon pun panik ketar-ketir. Dia harus secepat mungkin mengalahkan Inggris. Napoleon lalu memerintahkan seluruh pasukan berkuda maju menyerang dan inilah yang terjadi. What will they say in England? Stand fast to the last man. Dan ya, di luar dugaan ternyata pertahanan Inggris sangat begitu kuat. Sampai Prancis kewalahan dan Napoleon mulai bimbang pilihannya sekarang hanya terus maju atau lebih baik mundur. Namun daripada harus kalah, setelah mengumpulkan keberanian, Napoleon memutuskan untuk lanjut terus bertempur. Never surrender! Infantry advance! Namun meski sudah sekuat tenaga dikerahkan, pertahanan Inggris tetap tak bisa dijebol juga. Hingga akhirnya pasukan Rusia dan Austria tiba di medan perang lalu mengepung Prancis. Melihat kekuatan musuh yang begitu sangat besar, dengan terpaksa Napoleon harus mundur meninggalkan medan tempur. Dan peperangan itu pun Prancis kalah. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat Napoleon tertangkap dan dijadikan tahanan perang di kapal. Saat Napoleon sedang makan siang, Jenderal Inggris menghampirinya lalu memberitahu kalau Inggris, Austria, dan Rusia sepakat akan mengasingkan Napoleon ke pulau terpencil di dekat Afrika bernama Saint Helena, pulau yang sangat jauh, jaraknya sekitar 1.500 km dari benua Eropa. Jadi sudah dipastikan Napoleon tak akan pernah bisa kembali ke Prancis lagi untuk selamanya. Mendengar keputusan itu, Napoleon hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Setelah diasingkan ke pulau Saint Helena itu, Napoleon menjalani kehidupan sehari-hari sambil terus mengingat kenangan manis bersama Josephine. Dan kini dia hanya seorang diri, yang sangat jauh dari peradaban dan menunggu waktu kematiannya di pulau terpencil tersebut. Tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa semangat hidup. Di sana hanya ada segelintir penjaga yang setiap hari akan terus mengawasinya 24 jam. Hingga pada akhirnya setelah 6 tahun kemudian, ketika sedang makan siang sendirian, Napoleon pun meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun ends up. Intisari dari film Napoleon ini adalah jangan terlalu berambisi besar dengan dunia yang fana, karena jika tanpa kendali yang kuat, ambisi besar juga bisa menuntun kita ke jurang kebelangsakan. Ya, itulah pokoknya. Saya Entong mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada ucapan salah dan belibet ya. Malam Jumat, nyalain dupa. Biasalah, sampai jumpa. Just to know what you know.